Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Didi Adi Putra, Kepala Sekolah dari SDIT Hidayah Ceper, Kabupaten Klaten. Saya di sini ingin mencoba untuk mempresentasikan atau menyampaikan garis besar terkait dengan makalah yang saya buat dan insya Allah sudah saya kirimkan ke panitia lomba CIT yang berjudul Harmonisasi Pendidikan Qur'ani dalam kurikulum pendidikan dasar untuk mencetak generasi 2045. Langsung saja, check it out. Seperti yang kita tahu bahwasanya di jenjang pendidikan dasar atau SD atau MI sudah bertahun-tahun ini menggunakan kurikulum yang baru. Bukan kurikulum yang baru, tapi lebih ke pengembangan kurikulum yang awalnya itu menggunakan KTSP 2006, sekarang dikembangkan lagi menjadi kurikulum 2013, di mana setiap ada pergantian kurikulum pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya, tapi apapun kurikulumnya pasti merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seperti ini. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tadi telah disebutkan, kami mencoba untuk mengkombinasikan antara pendidikan Qur'ani dengan kurikulum pendidikan dasar, mengharmonisasikan keduanya agar bisa mencapai anak-anak yang berakhlak mulia, beradab, tapi tetap berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Sebagai seorang muslim, kita pasti punya yang namanya pegangan hidup, pedoman hidup. Pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab di mana tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu sebenarnya Al-Quran itu sudah cukup untuk memandu hidup kita. Apabila kita sudah benar-benar mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, insya Allah generasi emas 2045 pasti akan dicapai. Bahkan bukan hanya generasi emas, tapi generasi emas yang tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Cuma yang jadi persoalan di sini adalah Al-Quran ketika di sekolah dasar itu hanya diajarkan di pelajaran PAI maupun BTQ. Kalau di BTQ lebih sebatas bagaimana cara membaca yang benar sesuai dengan tajwid yang benar. Jika di PAI hanya mengikuti beberapa bagian, karena tidak semuanya disangkut pautkan atau dikaitkan dengan Al-Quran. Tapi kalau kurikulum yang dulu itu pendidikan agama Islam hanya 2 jam per minggu, dan alhamdulillah semakin ada perbaikan ketika di kurikulum 2013 mapel PAI dapat 4 jam pelajaran per minggu. Cuma menurut saya pribadi itu saja belum cukup. Maka dari itu, kalau kita bisa mengharmonisasikan pendidikan Qur'ani dalam kurikulum pendidikan dasar, insya Allah segala nilai-nilai Quran bisa diajarkan di mata pelajaran apapun. Setelah ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu guru PAI yang ada di SDIT Hidayah Ceper. Langsung saja, check it out. Ya, bersama kami ada Budiati di SDIT Hidayah Ceper nih. Dari tahun berapa jadi guru? 2015. Jadi guru apa? Mapel apa? PAI. Mapel PAI. Mapel PAI jenengan kamu kelas berapa sih yang pernah? Kelas 1 sudah pernah, kelas 2 sudah, Kelas 2 sudah, kelas 3 sudah, kelas 4, 5 dan 6 sudah. Berarti sudah semuanya gitu. Di masing-masing kelas ada nggak pelajaran terkait materi terkait dengan tadabbur surat yang ada di dalam Al-Quran?
Untuk tadabbur Al-Quran, insya Allah di setiap jenjangnya pasti selalu ada ya. Jadi seperti di kelas 1 itu ada surat Al-Kautsar, terus kemudian di kelas 2 itu ada surat Al-Asr, di kelas 4 ada surat Al-Fil, di kelas 5 ada surat Al-Ma'un, di kelas 6 ada surat Al-Kafirun, dan setiap semester pasti ada dan berbeda-beda suratnya begitu. Minta tolong Us coba disebutkan salah satu aja, misalkan kayak tadi Al-Ma'un di kelas 5 itu kira-kira ada hikmah apa yang bisa diambil dari tadabbur surat Al-Ma'un? Untuk di kelas 5 di surat Al-Ma'un itu kan isinya adalah tentang orang yang termasuk golongan orang yang mendustakan agama, dimana disebutkan dalam surat Al-Ma'un itu orang yang mendustakan agama itu adalah yang pertama adalah orang yang menghargai anak yatim, terus kemudian orang yang menyanyiakan anak yatim, terus kemudian orang yang melalaikan sholat, dan yang berbuat ria. Jadi di sana dijelaskan bagaimana orang yang melalaikan sholat itu seperti apa, orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Disebutkan di sana orang yang ketika sholat pikirannya kemana-mana seperti itu. Terus kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa tentang larangan untuk berbuat ria. Jadi ada penyampaian materi dalam tadabbur setiap semester itu ada. Terima kasih Us Budi atas penjelasannya terkait dengan tadi sudah menyebutkan salah satu contoh hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari mentadabburi surat Al-Ma'un. Itu baru satu di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Afwan sudah mengganggu waktunya, selamat beraktivitas kembali. Nah, tadi sudah disampaikan sama Us Budi tentang tadabbur Al-Quran, baru satu surat ya, surat Al-Ma'un. Itu sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan apabila kita contohkan ke anak-anak kita, kita ajarkan ke anak-anak kita bersama-sama dengan anak didik kita untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kelak anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang soleh dan solehah, yang tetap menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya sehari-hari. Itu baru satu surat, padahal di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Pasti akan lebih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa diambil. Oleh karena itu, ketika mengharmonisasikan pendidikan Quran dalam kurikulum pendidikan dasar, harapannya setiap memulai pembelajaran ada aktivitas tilawah bersama, lalu mengkajinya dari ayat per ayat. Nanti ketika udah lulus atau sudah 6 tahun di SD, harapannya ketika lulus nanti banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran yang masuk ke dalam jiwa anak-anak dan menjadikan itu pedoman untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ketika dia melanjutkan ke SMP, ilmu yang dia dapat bisa ditularkan ke teman-temannya yang lain. Di samping memulai aktivitas pembelajaran dengan baca tilawah bersama-sama, ada juga diinkludkan di dalam kurikulum tersebut pelajaran tahfidzul Quran atau menghafalkan Al-Quran. Kita pasti tahu dan kita sering dengar dari ustaz-ustaz kita bahwasanya banyak sekali manfaat dari kita apabila kita menghafalkan Al-Quran seperti berikut ini. Demikian tadi beberapa manfaat apabila kita menghafalkan Al-Quran. Kesimpulannya adalah ketika kita mengaitkan segala sesuatu ke dalam Al-Quran. Kalau dalam makalah yang saya buat adalah mengaitkan kurikulum pendidikan dasar atau mengharmonisasikan kurikulum pendidikan dasar dengan pendidikan Quran, menyisipkan nilai-nilai Quran ke dalam semua mata pelajaran yang ada yang diajarkan di sekolahan. Insya Allah tahun 2045 tidak menjadi generasi cemas, tapi menjadi generasi emas yang berjiwa Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran adalah sesuatu yang mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Jadi ketika anak didik kita, ketika guru-guru kita itu menjadikan
Al-Quran sebagai jalan hidupnya, insya Allah bukan hanya 2045, 2046, 2047 dan seterusnya, bahkan sebelum itu insya Allah manusia-manusia yang ada di Indonesia terutama menjadi manusia-manusia yang beradab, berakhlak mulia, soleh dan soleha, dan tetap setia terhadap Al-Qurannya, memegang teguh Al-Qurannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan yang lebih penting lagi kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.